Perawat itu tidak tahu bahwa pasien itu dulunya seorang pecandu. Untuk mengurangi rasa sakit, ia memberinya suntikan morfin. Itulah kesalahan terbesarnya, karena bagi seseorang yang dengan susah payah berhenti dari kecanduan, morfin tidak ubahnya seperti racun. Malam itu juga kecanduannya kembali bangkit. Rasa sakitnya begitu parah hingga ia bahkan tidak bisa berbicara. Dalam keadaan hampir pingsan, ia merasa seolah-olah putrinya duduk di sampingnya, menuntunnya keluar dari malam yang gelap itu. Namun, lukanya terlalu parah. Dokter berkata dengan tegas bahwa ia mungkin tidak akan bisa berjalan lagi, apalagi ikut triathlon. Itu mustahil. Mendengar itu, ia jatuh ke lantai dan menangis terseduh-seduh. Semua orang telah melihat kerja kerasnya. Bahkan ayah kekasihnya datang untuk memberi semangat sambil menyebut nama putrinya. Saat itulah ia kembali mengumpulkan keberanian. Hanya demi putrinya, ia jatuh lalu bangkit lagi. Betapapun sulit jalannya, bahkan kecanduan pun tidak mampu menghancurkannya. Tekadnya sungguh sekeras baja. 6 bulan kemudian, seakan terjadi sebuah keajaiban. Ia pulih seperti sedia kala. Ia tidak meninggalkan mimpinya. Ikut triathlon adalah tujuannya. Namun, sebulan sebelum perlombaan, panitia tiba-tiba mengubah aturan. Kali ini peserta harus berenang 3 km, lalu bersepeda 160 km, dan setelah itu berlari 30 km. Pelatihnya melarang demi alasan keselamatan, tetapi ia sudah bertekad tidak akan mundur. Hari perlombaan pun tiba. Peluit dibunyikan, dan semua peserta melompat ke laut. Baru berenang beberapa ratus meter, cedera lamanya di paru-paru hampir membuatnya tenggelam. Tim penyelamat sempat menariknya keluar, tetapi setelah menarik napas panjang 2 kali, ia kembali melompat ke air dan berjuang melawan ombak. Saat mencapai daratan, ia tertinggal 10 menit dari posisi pertama. Tahap berikutnya adalah balap sepeda, keahliannya yang terbesar. Dengan sekuat tenaga, ia menyalip satu persatu lawannya. Saat memasuki babak terakhir, yaitu lari jarak jauh, ia sudah berada di posisi terdepan. Namun di 10 km terakhir, tubuhnya mulai menyerah. Kakinya terluka parah, penuh darah. Pelatihnya menyuruh berhenti, tapi ia malah memotong sepatunya dengan pisau untuk mengurangi rasa sakit dan terus berlari. Kini ia hanya bergerak dengan kekuatan tekad. Pandangan matanya mulai kabur. Ia melihat halusinasi, teman lamanya, kekasihnya, dan banyak orang yang tenggelam dalam kecanduan seolah meminta pertolongan. Di depannya berdiri sosok dirinya yang dulu, lemah, penakut, dan mudah menyerah. Kali ini ia menolak mundur. Ia menghancurkan bayangan masa lalunya dengan pukulan, seakan-akan meremukkan rantai yang pernah membelenggunya. Halusinasi itu pun hilang. Garis finish sudah di depan mata, tapi kakinya hampir lumpuh. Ia jatuh, lalu merangkak dengan tangannya. Saat itu ia melihat senyum putrinya dan kekasihnya. Cinta memberi kekuatan padanya. Ia pun bangkit lagi. Dengan langkah yang tertatih, diiringi sorak tepuk tangan penonton, akhirnya ia melewati garis finish. Dan ia bukan lagi sekadar seorang atlet. Ia menjadi juara dunia triathlon. Orang yang dulu dianggap budak narkoba, kini telah menjadi pahlawan jutaan hati. Teman-teman, apakah kalian pernah memenangkan medali atau piala?